Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم أما بعد segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia nikmatnya yang tiada terhingga besar dan jumlahnya dan terus-menerus kepada hamba-hambanya. Kita pun hari ini masih diberi kesempatan, diberikan waktu untuk meningkatkan amal ibadah kita, memperkuat iman dan takwa kita, dan tetap melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan sekarang kita berkumpul bersama-sama ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah, dan marilah bersama-sama kita bersolawat, mengirimkan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana kami sampaikan kemarin, hari ini tepat pada tanggal pertama pada tahun kalender Masehi yang baru ini, tahun 2025, artinya hari ini adalah 1 Januari 2025, Ibu Bapak Sahabat Majelis Cinta, kita kembali mengaji, menggali ilmu, belajar bersama guru kita. Kita akan bersama guru kita yaitu Kiai Haji Usep Abdul Aziz LC MAG. Sekali lagi guru kita adalah Kiai Haji Usep Abdul Aziz LC MAG. Beliau akan menyampaikan materi dengan tema sabar di setiap kesulitan. Masya Allah. Langsung kita sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apa kabar Pak Kiai? Saya Iwan Pak Kiai. Pak Kiai, saya Iwan. Masya Allah. Alhamdulillah, damang Pak Kiai. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang-orang masih ada yang malam dalam euforia tahun baru. Bismillah, kita mencoba melakukan hal yang insya Allah sangat bermanfaat di hari pertama di tahun yang kalender yang baru ini, insya Allah. Karena itu Ibu Bapak Sahabat Majelis Cinta yang sudah siap untuk menyimak dan mengikuti tentu saja ilmu yang insya Allah akan Pak Kiai bagian pada kami siap belajar. Untuk itu mohon perkenan Pak Kiai untuk memulai kajian kita ini. Kami persilahkan dengan segala hormat Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat majelis cinta Majelis ya. Cinta. Majelis cinta ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga Kang Iwan. Yap. Ya, yang saya hormati. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di awal bulan nih Iwan ya. Ya, mohon Pak Kiai, benar. Kita bisa bertatap muka
Kebetulan juga saya ini lagi di Cianjur Selatan, Iwan. Masya Allah di Cianjur Selatan, Pak Kiai. Wow, Luar biasa. Masya Allah. Dan mohon maaf apabila nanti ada instabilitas sinyalnya, tapi insya Allah ya ini sebuah keberkahan. Amin ya Ya, Allah. syukur kepada Allah, alhamdulillah, tanpa terasa kita ada di tanggal 1 ya. Ya, Tanggal 1 Januari. bulan Masehi dan juga bulan Hijriah ternyata. Dan tahajud tanggal 1 juga. Iya, ya ini sebuah sesuatu yang Masya Allah benar, Masya eh, Allah. kita patut syukuri, dan rasanya saya semenjak lahir ini belum pernah merasakan ada kesamaan tanggal ya. Iya, sama-sama tanggal 1 Pak Kiai. Iya, tanggal 1. Sama-sama. Ini mudah-mudahan sebagai pengingat dari Allah Ya, atas ya, agar kita semua mempertebal iman, ya. ya, menyatukan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan di awal pembuka Masehi dan Hijriah di tahun ini ya kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, Ya. Amin. juga termasuk orang-orang yang dipanjangkan umur dan baik. Amin. Amin. Ya, itu sesuatu yang tentunya yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Salawat dan Alamin. salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita semua tidak hanya menjadi umat Rasulullah ya yang solehah, tapi juga solehah tapi bermanfaat buat yang lain. Baik, kebetulan saya diamanahi tentang sebuah tema sabar ya, luar biasa ya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ini, kata sabar banyak sekali disebut ya, sampai kira-kira jumlahnya itu sampai 90 ke 104 nih ya. 90 kali sampai 104. Sabar ini banyak sekali. Ya tentu ya ini ada maksud dan tujuan yang harus kita gali akan kenapa sabar ini diantara lafaz yang seringkali disebutkan dalam Al-Quran. Tentu diantaranya adalah sesuatu tidak akan sering disebut kecuali istimewa diantaranya. Sesuatu yang istimewa pasti sering disebut. Ya, sesuatu yang agung juga ya tentunya pasti sering disebut. Maka hal ini patut kita perhatikan ya. Kenapa Allah banyak menyebut ya kata-kata sabar ini ya. Secara bahasa ya, sabar ini dalam kamus bahasa Arab artinya meskipun dimanai buah-buahan ya, buah yang sangat luar biasa asam. Jadi di antara artinya adalah buah yang sangat asam sekali. Ya. Secara terminologi atau istilah, sabar ini adalah habsun nafsi katanya. Ya. Menurut para ulama, habsun nafsi ala ta'ati bimuhafadatil wajibat. Ya, dalam bahasa Arab juga habsun ini kata-kata ya ekstrimnya memenjarakan diri ya. Ya, menahan diri, mengikat diri atas ketaatan dengan apa? Dengan menjaga seluruh kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita.
Ya, Iwan, kedengaran nggak suaranya? Pak Kiai, mantap Pak Kiai. Keren dan Ya. mantap Pak Kiai. Jelas, loud and clear Pak Kiai. Masya Ya. Allah. Silahkan Pak Kiai. Jadi sekali lagi sabar ini habsun nafsi. Diksi yang dipakai atau kata yang dipakai itu habsun. Habsun itu bagaimana kita menahan diri, mengikat diri, memenjarakan diri, ya, dalam taat kepada Allah dengan menjaga seluruh kewajibannya. Ya ini penting. Ya kenapa? Ya, seorang mukmin adalah di antara sifatnya ketika melakukan sesuatu harus tahu idealnya seperti itu. Apa yang dia Oh, lakukan. Kenapa? Karena setiap perbuatan, pekerjaan, kalau gajah meninggalkan gading, ya. iya. Kalau manusia beda, meninggalkan konsekuensinya. Ini konsekuensi. Ya, kita akan ditanya, dihisab. Maka ibarat sederhananya begini. Eh, Kalau kita mau makan cabai, ya kita harus tahu konsekuensinya. Kepedesan. Ya, jangan sampai habis makan cabai kok pedes ya, gitu jangan. Ya, kalau kita makan cabai harus tahu bahwa sifat cabai ini antaranya adalah pedas. Ya, maka dunia ini, ya, kita hidup di dunia ini juga harus tahu sifat dunia. Ya, ketika Allah menciptakan dunia ini dengan seluruh isinya, Allah juga menyertakan apa yang disebut dengan qawanin al-kaun, ya, yang populer dengan istilah sunnatullah, ya. Ya, jadi ini yang Allah ciptakan, maka kita tidak akan terlepas dan terhindar dari sunnatullah ini. Ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ya. Ada gagal, ada sukses. Ya, ada tua, ada muda. Ya, yang tua berarti tinggal nunggu yang muda. Ya, ada untung, ada rugi. Inilah di antara qawanin atau sunnatullah yang mutlak akan kita alami. Ya. Menurut para ulama, dan memang kalau kita renungi bahwa kondisi ini digambarkan oleh Allah dalam sebuah ayat. Ya, contohnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsashum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Ya, ketika kita diuji dengan sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, apapun itu, maka ingat ini adalah aturan. Ya, karena orang-orang lain pun sebelum kita seperti itu. Dilanjutkan oleh Allah, watilkal ayyamu nudawiluha. Inilah yang disebut salah satu qawaninal kauni atau sunnatullah. At-tadawul, ad-dual, perubahan, pergantian. Siang ganti malam, susah ganti senang. Ya, untung akan berputar menjadi rugi. Ini putaran-putaran yang tentunya, ya, kalau kita resapi masing-masing pasti dalam hidup ini mengalami. Ya, ada 4 hal yang tidak akan terlepas dari hal ini. Putaran ini adalah satu, keluarga, ke kita, pribadi kita. Kadang-kadang kita diuji dengan yang enak dan tidak enak, dengan kegagalan dan sukses. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, al-irdu atau kehormatan kita. Kadang-kadang kita dipuji, kadang-kadang kita dihina, difitnah, dan lain sebagainya. Ya, yang keempat juga harta. Ya, untung, rugi, ya, kaya,
miskin. Nah, ini sesuatu. Inilah yang disebut dual. Dan ini ada di setiap saat di mana kita hidup. Ya. Maka demikianlah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an sampai 100 lebih kali kata-kata sabar itu difirmankan oleh Allah. Ya. Jadi mutlak ya dalam sebuah keterangan ya seorang mukmin ini ya luar biasa ya apabila berpegang teguh pada salah satu kaidah ini putaran ini. Ya ajaban li amril mukmin, sungguh luar biasa nampak sesuatu yang baik, syakar, bersyukur. Ya, kita dapat nikmat bersyukur. Ya, baik itu ke pribadi, ke keluarga, ya, dipuji orang bersyukur atau terhadap harta kita. Bagaimana cara bersyukur? Dua hal ini. Kena yang tidak yang baik syukur, ya kena yang mungkin kita tidak sukai dan tidak harapkan sabar. Ketika kita dipuji orang, dapat pujian orang, kita sukses, kita berhasil, ya bisnis untung, ya kita harus al-i'tiraf bil qalbi. Dalam hati harus kita tanamkan bahwa nikmat ini adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tahaddus boleh. Kita sampaikan kebaikan ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, yang ketiga jangan lupa al-isti'anah senantiasa. Ya, minta pertolongan kepada Allah dengan melakukan segala kewajiban yang Allah perintahkan agar nikmat ini terjaga. Ya. Maka yang kedua ini yang tema kita yang kita bahas sabar. Ya. In asobahu dharra ketika seorang mukmin ini terkena sesuatu mala yuhibbu yang dia tidak sukai maka disitulah ya sabar diperlukan. Ya sekali lagi bahwa Allah menciptakan qawaninal qaul di setiap gerak kita, di setiap waktu kita. Ya pasti tidak selamanya orang sehat. Ya mengalami sakit. Maka di posisi ini kita senantiasa harus ya bersabar. Ya, ya. Dalam sebuah keterangan ya Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ya. Jadi di antara ucapan pertama, ucapan selamat ya bagi ahli surga ini ketika satu saat mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surganya Allah. Amin. Salamun alaikum bima sobartum. Ya. Selamat atas kesabaran kalian. Ya. Karena dengan sabarnya kalian selama di dunia ini, maka akhirnya Allah menganugerahkan surga. Fani'ma uqbaddar. Sungguh nikmat yang luar biasa. Ya. Maka selain itu juga Allah ya agar pelajaran sabar ini bisa kita rasakan. Ya Allah banyak sekali menceritakan kisah-kisah bahwa sabar ini adalah cara atau metode para nabi dan rasul dalam menghadapi kehidupan di dunia. Ya, baik yang bersifat tadi pribadi
atau keluarga, ya, atau kehormatan, atau harta. Ya, sebagai sebuah contoh bahwa para ulul azmi, ya, para rusul, ya, di antara hamba Allah yang istimewa, pilihan adalah sosok-sosok yang memang lolos, yang sukses, ya, dengan keteguhannya dalam bersabar. Contoh, kita ambil contoh Alkisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh, ya, beliau ini mendapat julukan Khalilullah, ya, hamba Allah yang sangat dekat sama Allah. Di antaranya karena beliau, ya, tidak pernah menolak, tidak pernah menggerutu, tidak pernah apapun ketika Allah perintahkan, senantiasa beliau lakukan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim ini diuji di antaranya dengan, ya, lambatnya punya keturunan. Contoh, ya, dalam sejarahnya itu beliau punya Nabi Ismail di usia, ya, kira-kira 86 tahun. Ya, ya tentu, ya, namanya apa, keturunan adalah dambaan setiap keluarga. Ya, dalam usia 86 tahun, tapi beliau tidak pernah berhenti untuk berjuang dan berikhtiar apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang hamba. Tapi di sisi lain beliau juga senantiasa berdoa, terus berdoa, berusaha, tidak berhenti, berdoa, terus berdoa. Ya. Kenapa? Karena memang itu diperintahkan Allah. Ya. Ada sebuah hadisul mubtalin, orang-orang yang doanya orang-orang yang dikasih bala, ya. Bala ini kan ujian. Ya. Robbi, ya Allah, kenapa doa saya seolah-olah tidak didengar? Ya. Ketika berdoa tidak merasakan dijawab, kata Allah begini, saya mau dengar suara kamu. Ya, inilah mungkin salah satu pemaknaan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdoa, karena justru ketika kita diuji oleh Allah, itu adalah kesempatan dari Allah agar kita senantiasa berdialog, berdiskusi, curhat kepada Allah. Dan itu yang Allah inginkan. Ya, innallaha yuhibbu idza innallaha yuhibbu innallaha idza ahabba ahadukum ibtalah. Ya, jadi apabila Allah mencintai seorang hambanya, maka di antara bentuk cintanya adalah ujian itu, bala. Ya. Balai ini bisa baik, ya, bisa yang kita sukai, atau hal yang memang kita tidak sukai. Kembali kepada Nabi Ibrahim. Ya, contoh. Akhirnya beliau apa? Memiliki keturunan. Apakah berhenti Allah menguji? Tidak. Ya, beliau diperintahkan untuk berhijrah. Ya, subhanallah, ya. Kalau kita pikir, mungkin kalau sekarang kan banyak pesawat atau kendaraan. Ya, jarak dari Palestina ke Mekah bukan main. Ya, kalau kita di Indonesia ini enak. Ya, pasti dipastikan kita akan melampaui pertanian, buah-buahan, ya, atau apapun yang sekiranya kalau kita merasa lapar atau haus ada. Lain di Timur Tengah ini.
juga kita mungkin ya. Tentu ya seorang istri harus ya bersabar ketika ada hal yang kurang disukai dari suaminya. Demikian juga seorang suami. Ya, dalam mendidik anak sama. Ya, kita harus bersabar. Ya, nasihat Luqman. Ya, wa'mur ahlaka bisolat. Nah ini, ya hari ini kan luar biasa ini apalagi Iwan. Ya, Iya, siap hari Pak ini Kiai. kesabarannya harus tebal-tebal benar sih. Ya, jadi mendidik anak butuh sabar. Iya, Dalam proses berikhtiar butuh sabar. Artinya di setiap detik, menit, ya perisai itu, senjata itu harus kita pegang. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, ingat, sabar. Ya, karena itulah senjata. Sabar adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ya, jadi barusan Nabi Ibrahim seperti itu. Ketika Allah perintahkan dengan agar beliau berhijrah ke Mekah, bukan berarti di Mekah disiapkan semuanya. Ya, ya mungkin pikiran kita kalau kita diperintahkan oleh Allah, wah ini akan ini nih. Ya ini kemarin saya kurang baik, sekarang saya belajar menjadi soleh. Jangan berpikir tidak ada tantangan. Ya, Allah senantiasa akan menguji hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diperintahkan, jalankan, ya. Kalau kita menemukan sesuatu yang kita sukai, syukuri. Ya, yang tidak atau kurang kita kehendaki, ya tidak, sabar saja. Maka ketika Nabi Ibrahim sampai ke tanah suci Mekah, bawa istri, bawa anak usia balita, ya diceritakan dalam Al-Quran Mekah ini gersang sekali, tidak ada makanan, tidak ada air. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengendahkan tangan dan berdoa. Ya Allah, saya ini diperintahkan Allah untuk sampai ke tanah Mekah ini. Inda baitikal muharram. Ya, sedangkan di sini Masya Allah tidak ada makanan, tidak ada minuman. Maka aku titipkan keluargaku beserta anakku Ismail kepada Engkau ya Allah. Nah, akhirnya ya dengan terus berdoa, karena terus-terusan berdoa adalah salah satu syarat agar doa kita diijabah. Itu barangkali sebagai apa hal terkait dengan tema. Jadi mudah-mudahan kita membuka lembaran baru ini, ya, tahun baru, seorang mukmin yang tadi menemukan sesuatu yang disukai, syukur pada di dalam diri kita, ya kita mendapatkan hal yang sabar tertanam diri kita juga. Itu barangkali Kang apa bahasan awal tema sabar pagi hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Hatur nuhun, terima kasih banyak Pak Kiai. Jazakallah Pak Kiai. Barakallah. Mudah-mudahan insya Allah sangat bermanfaat. Tentu saja langsung banyak muncul pertanyaan Pak Kiai. Punten nih Pak Kiai. Kalau boleh langsung ada beberapa pertanyaan dari Japah, boleh ya Iwan Pak Kiai? suaranya kecil ya. Kalau sekarang bagaimana Pak Kiai? Masih kecil ya Bentar, Pak Kiai? ini kecil Punten. kali. Mungkin HP Oh, sayanya. mungkin kalau di saya sudah normal kondisinya, atau saya lebih keras lagi bicaranya Pak Kiai ya mungkin. Nah, boleh. Punten, iya. Pak Kiai, punten. Ini insya Allah sudah ada pertanyaan. Boleh
saya bacakan pertanyaan Pak Kiai dari jamaah. Boleh, Kang. Boleh. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Minta Ya, nasihat Pak waalaikumsalam. Kiai. Minta nasihat Pak Kiai. Saya seorang anak tunggal. Hidup alhamdulillah berkecukupan. Alhamdulillah berkecukupan. Tapi orang tua saya kalau di rumah selalu bertengkar. Saya sedih Pak Kiai. Saya tidak nafsu makan. Kayaknya mereka juga tidak tahu kalau saya lagi sakit. Sepertinya saya tidak dipedulikan oleh mereka. Saya sangat sedih Pak Kiai. Apa yang harus saya lakukan ya Pak Kiai agar mereka jangan sampai berpisah dan bisa sama-sama terus bersama saya, atau memang ini takdir saya? Terima kasih Pak Kiai. Mohon penjelasan Pak Kiai. Ini mengenai sabar yang luar biasa ini Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Punten. Itu yang kita sampaikan, yang tadi pernah sampaikan bahwa luar biasa di apa khususnya perkembangan ya dalam kehidupan. Pertama, ya ini mudah-mudahan jadi semacam nasihat ya. Tentu kalau kita nasihati orang tua kita ya kadang-kadang akan justru menimbulkan sesuatu yang kurang pas. Ya, apalagi di saat orang tua kita ada masalah. Maka sekali lagi ya itu belum ketentuan. Artinya subhanallah adik yang tadi ini luar biasa, anak yang luar biasa. Ya di saat orang lain mungkin ya tidak banyak yang diuji dengan ujian yang luar biasa. Adik ini diuji sama Allah dengan sesuatu yang menurut tingkatan di atas kapasitas. Ya, maka munculkan husnudzon ya dalam diri bahwa Anda ini lagi dicintai Allah, ya, diuji dengan kapasitas ya yang sebenarnya tidak dalam kapasitas anak, itu menandakan Anda istimewa. Maka ya kembali kepada firman Allah tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, tanamkan sabar, adik terus berdoa, ya minta yang terbaik dari Allah, ya khusus ya di antara kondisi dan posisi kita yang paling dekat dengan Allah itu ketika sholat. Inilah solusi para nabi, para rasul. Ketika diuji dengan ujian apapun, seberat apapun, maka beranjak berwudu, ya perbaiki wudu, perbaiki sholat, jadikan sholat sebagai media untuk adik tadi senantiasa berdoa kepada Allah. Ya itu barangkali insya Allah Allah tidak akan memuji hambanya kecuali dengan kapasitasnya, kecuali dia mampu. Ya, agar kita diberikan kemampuan, maka kembalikan kepada Allah melalui doa dan sabar. Tetap menjaga akhlak. Ya, karena yang diperintahkan oleh Allah, apapun bagaimanapun kedua orang tua kita bersikap kepada kita, kita membalasnya harus wabil walidaini ihsanan. Ya, dengan cara yang baik. Meskipun kedua orang tua kita mungkin ya memperlakukan kita tidak biasa, tetap ya bersyukur, bersabar, kembalikan kepada Allah. Insya Allah justru disitulah ridhol walidain ridallah fi ridhol walidain. Jadi prinsipnya kalau kita dimarahin orang tua atau mendapat sesuatu yang ya tidak kita sukai dari orang tua kita, misalnya dalam hati sudah tanamkan alhamdulillah gitu ya, ya sambil bersabar dan berdoa. Ya nanti insya Allah kalaupun nanti orang tua kita
bersatu kembali dan mudah-mudahan itu terjadi. Nah, ini perjalanan. Ya, tapi cara kita untuk menghadapi situasi dengan berdoa, bersabar, dan tetap berperilaku baik, ya, maka itulah yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun kedua orang tua kita berujung misalnya dengan perpisahan, ya adik pun sudah melakukan yang terbaik dan itu perintah Allah. Ya, karena tadi ada bersatu, ada berpisah gitu. Tapi sebagai seorang manusia, ya, sebagai seorang putra, maka perjuangan ya semaksimal mungkin. Ya, itu barangkali Kang Iwan. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Hatur nuhun, terima kasih Pak Kiai. Itu tadi Sama-sama. penjelasan dari Pak Kiai untuk sahabat saudara kita Mbak Rakima tadi ya, yang menanyakan terkait situasi yang dihadapi. Tentu saja mudah-mudahan sebagaimana tadi diungkapkan oleh Pak Kiai, kesabaran yang diuji ini luar biasa, tapi itu semata-mata pertanda Allah sangat mencintai diri saudara kita tadi. Insya Allah sesuai dengan tadi yang diharapkan, sebagai disampaikan Pak Kiai, mudah-mudahan akan berujung pada hal yang baik. Namun in the meantime, sementara itu memang tetap harus bersabar, terus bersabar dan sholat. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, kita menunggu pertanyaan yang lain dari jamaah. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang ingin bertanya, yang lain silakan. Kalau belum sempat menuliskan, mungkin raise your hand. Silakan angkat tangannya. Silakan. Oke. Kalau begitu, sementara saya boleh bertanya Pak Kiai. Punten. Ya, boleh, 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 Kang, boleh. Ini mah Iwan Tea ini ya. Pak Kiai. Pak Kiai, kan ada dua ini Pak Kiai yang saya tangkap, bahwa ternyata secara diksi sabar itu luar biasa. Kalau lihat dari akar katanya tadi di awal pakai matakan itu dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang rasanya asem sekali. Iya, Jadi memang jadi dari awal kejadian ya kata sabar tuh bukan sesuatu yang enak kan gitu. Kira-kira kan gitu analoginya Pak Kiai. Asem, iya, nggak ada kita jarang sekali orang yang mau yang asem banget. Tetapi ternyata ada nilai bahkan kemuliaan luar biasa di balik ketika itu menjadi sikap sabar itu Allah nilai sungguh luar biasa. Tetapi ini ironisnya atau apa ya lebih tepat Pak Kiai, ketika sedang menjalani sesuatu situasi yang harus dilewati dengan bersabar mencoba istiqomah, insya Allah kita mencoba bersabar istiqomah dan sholat juga, tetapi eh, juga kita diingatkan untuk bersyukur. Jangan-jangan kalau tidak dapat itu mungkin ujian yang tadi tadi Pak Kiai katakan kan selalu berpasangan, ada baik, ada buruk, ada susah, ada senang, ada untung, ada rugi. Jangan-jangan kalau tidak cukup bersabar bisa lebih parah lagi mungkin. Jadi di situ harus bersyukur juga. Memang berat banget ya Pak Kiai. Punten, punten. Apakah pertanyaan saya Pak Kiai, apakah ada doa yang biasa Pak Kiai ajarkan atau Pak Kiai amalkan yang insya Allah dari sekian banyak doa dalam Al-Quran yang mudah-mudahan kalau itu dilaksanakan betul-betul bisa menjadi sesuatu yang sangat diresapkan dan memperkuat keyakinan bahwa Allah segera nih memberikan pertolongan dalam saat atau situasi kita sedang bersabar. Mohon Pak Kiai. iya, terima kasih, Iwan. Ya, jadi sekali lagi bahwa kata kunci pertama kita harus menyadari bahwa dunia ini dengan apapun kondisinya diciptakan oleh Allah sebagai tempat ujian. Gitu dulu. Ya, tentu ujian ini konsekuensinya lulus dan tidak. Ya, Iya. ya, tapi seorang mukmin tadi agar kita menjadi hamba yang lulus, ya, terlepas dari klasifikasi pengistilahan, maka tadi
orang yang sukses di dunia adalah orang yang ketika menemukan sesuatu yang disukai, disenangi, dia syukur. Ketika kurang, ya, disukai, dia sabar. Itulah kunci sukses di dunia. Dalam surat Al-Fatihah ini pembuka dan ini sangat penting. Ya, kadang-kadang orang tidak sedikit melupakan bahwa sebagai sebuah Al-Fatihah pembuka, artinya para ulama menyimpulkan seisi Al-Quran ini sudah diringkas ya, artinya secara umum sudah ya, ada dalam surat Al-Fatihah. Coba kita buka sedikit misalnya. Ya, Al-Fatihah ini dibuka dengan kalimat atau kata alhamdulillah. Ya, ya alhamdulillah ini artinya ya ekspresi syukur. Alhamdulillah. Jadi artinya dalam hidup ini sudah positive thinking aja. Ya, kita buka hari kita dengan senyuman, kita sudah. Ya ini kunci. Rabbil alamin. Nah, ingat ya, ketika kita punya masalah ingat bahwa yang Allah atur, Allah urus ini bukan hanya diri kita. Ini lintas ya. Allah mengatur semua manusia. Allah mengatur tanaman, tumbuhan. Artinya jangankan mikirin diri kita sendiri, perut kita. Allah ini atur semua makhluk. Ya, manusianya, lingkungannya, semua ada dalam genggaman Allah, ada dalam aturan Allah. Sehingga ketika seorang mukmin yang bersolat, ya, ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, sampai ke Rabbil alamin itu harus menimbulkan optimisme. Ya Allah, kenapa saya ini menyerah? Kenapa saya? Ya Allah, Allah akan mengurusi. Harus ya nyampe kata Rabbil alamin ini harus memunculkan optimisme, semangat. Dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Nah inilah sesuai dengan nama ya majelis cinta ya. Artinya kunci sukses dalam hidup ini diantaranya melihat segala sesuatu dengan kacamata kasih sayang. Barang siapa yang memuji Allah senantiasa semangat, karena tanpa semangat bagaimana lulus ujian gitu ya. Bagaimana kita berikhtiar dan berusaha. Tapi jangan lupa pandanglah segala sesuatu dengan kacamata Ar-Rahmanir Rahim. Insya Allah, Allah akan memberikan al-mulku, ya, kesuksesan, ketenangan. Apa doanya? Tentu semua doa banyak sekali lagi. Ya, apa yang kita mampu. Ya, mungkin diantaranya ya ketika kita dalam kondisi yang ngedrop banget gitu ya. Ada sebuah doa yang ya di antara apa istilahnya Nabi dan Rasul panjatkan ketika dalam posisi sangat terjepit. Ini cerita ya seorang Nabi yang dalam tubuh ikan ya. Nggak ada artinya ya kalau kita terkunci di pintu kan ada jendela ya. Ini ada di dalam tubuh ikan, di dasar lautan. Artinya sama sekali tidak ada no way to run lah. Tidak ada tempat berlari. Ya, apa ayatnya yang senantiasa dijadikan doa? La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini ekspresi bahwa kondisi ini terjadi karena mungkin perbuatan dolim saya kepada diri, keluarga, lingkungan. Itu doanya diantaranya. Ya, tapi yang jelas ya doanya apa?
banyak doa, ya silahkan. Tapi ini diantara doa untuk keluar dari sesuatu dan kondisi yang tadi digambarkan. Ya diantara doa Nabi yang ya berada di dalam kondisi yang sangat sulit. Beliau lantas berdoa dengan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, jadi ada subhana di situ. Kadang-kadang kan yang menghalangi doa kita dijawab ini justru gerutuan ya. Kok gitu ya. Kok enggak. Maka kita insya Allah mudah-mudahan pagi ini sudah tahu. Ya, ketika doa kita tidak dijawab, itu artinya Allah ingin mendengarkan suara kita gitu. Ya, seperti Sobro Ayub. Ya, kata Nabi Ayub ini, ya saya tidak ada tempat curhat saya kecuali Allah. Semakin kita sering berdoa sama Allah, itulah yang Allah inginkan. Ya Allah, subhanallah. Ya, Allah Maha Pencipta, ya rela mendengarkan rintihan, keluhan makhluknya. Semakin hambanya banyak mengeluh, banyak curhat. Itulah yang Allah kehendaki. Ya, itu barangkali kawan. Masya Allah, Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Pak Kiai, terima kasih banyak, jazakallah. Terima kasih banyak Pak Kiai, Masya Allah. Jadi saya menangkap tadi, insya Allah doa ya, di antara yang banyak itu adalah doa Nabi Yunus yang luar biasa tadi. Terima kasih Pak Kiai diingatkan itu doa yang ternyata dapat perspektif baru lagi saya Pak Kiai. Doanya mungkin sudah sering didengar, tapi insya Allah tadi sangat mengena. Dan juga Pak Kiai mengingatkan mengenai beberapa ayat awal Al-Fatihah. Di sana kita ada ungkapan syukur, ekspresi syukur, juga harus optimis dan kasih sayang. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Apakah dari Ibu Bapak sahabat ada yang ingin bertanya lagi? Kalau memang belum ada, memang mungkin ada yang harus berkegiatan di antara Ibu Bapak sahabat masjid cinta yang rahmati Allah. Kita pahami, kita sudah mengambil banyak waktu juga dari guru kita, Tuan Guru kita, Kiai Usep. Mudah-mudahan insya Allah beliau Allah senantiasa karuniakan dengan sehat dan kebaikan-kebaikan kesejahteraan insya Allah juga untuk keluarga beliau Pak Kiai. Semoga nanti Pak Kiai senantiasa sehat dan semakin Amin. banyak memberikan ilmu kepada itu saja umat, kepada kami juga nanti pada satu saat lagi nanti Pak Kiai. Boleh Pak Kiai ya, ini udah ngetek duluan nih istilahnya. Kapan-kapan Pak Kiai ditodong lagi. Insya Allah berkenan ya Pak Kiai. Punten. Ya, ya. Nah, kalau Sama-sama. begitu, iya, mohon berkenan Pak Kiai untuk menutup dengan doa Pak Kiai. Mohon berkenan, kami persilakan dengan segala hormat Pak Kiai. Semoga uh, pertemuan pagi hari ini senantiasa dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya ajmain. Amin. 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 Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Amin. Rabbana lakal hamdu wa syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Ya Allah, semoga ya pertemuan pada pagi hari ini dijadikan sebagai dengan pertemuan yang dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kami harus berpisah, maka jadikanlah perpisahan kami sebagai perpisahan yang senantiasa ada dalam penjagaan dan bimbingan-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan salah satu pun di antara kami ini orang yang binasa, sengsara, susah dan gagal. Ya, apalagi orang yang dijauhkan dari rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa إياك iyyaka نعبد nasta'in. ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Kiai. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai atas nama semua jamaah kita, ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta. Kami menyampaikan penghargaan. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Pak Kiai yang telah memberikan waktu membagi ilmu pada kami. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran berlipat ganda pahala-pahala yang berlipat ganda untuk Pak Kiai dan keluarga. Insya Allah ilmu Pak Kiai menjadi ilmu yang berkah Insya Allah, dan Insya Allah akan kita bertemu lagi pada kesempatan lain Pak Kiai. Saya ini Amin, amin. hapunten Pak Kiai, ini mohon izin pada Pak Kiai untuk menyampaikan beberapa info kepada Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Izin Pak Kiai ya. Terima kasih Hewan dan Sebentar mohon Pak maaf Kiai. Ya. atas segala kekurangan. Masya Allah, hatur nuhun Pak Kiai. Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, kita telah bersama-sama berguru tadi mengaji pada guru kita Kiai Haji Usep Abdul Aziz LCM AG, dan Masya Allah kita telah mendapatkan banyak ilmu, banyak bekal tadi bagaimana semestinya siogianya kita sebagai orang mukmin bersikap bersabar dalam segala situasi karena memang itu ujian dari Allah, dan Insya Allah dengan senantiasa mendekatkan diri pada Allah, berdoa, maka tetap akan kuat dalam kesabaran, dan ganjarannya, buahnya adalah sesuatu yang luar biasa, tentu saja di jannah, di surga Allah nanti. Masya Allah. Sebagai info berikutnya bisa sampaikan, insya Allah besok kita mengaji lagi, ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta dirahmati Allah. Besok kita akan bertemu dengan guru kita, yaitu Ustadz Fatullah MAG. Guru kita besok adalah Ustadz Fatullah MAG dengan tema makna pahala jariah. Besok temanya adalah makna pahala jariah bersama Ustadz Fatullah MAG. Terima kasih pada ibu bapak sahabat Majelis Cinta yang telah bersama-sama senantiasa di sini di kajian online kita Majelis Cinta, yang insya Allah merupakan ikhtiar kita semua bersama, tentu saja dengan dukungan ibu bapak sahabat Majelis Cinta, dan tentu saja dengan guru-guru kita yang luar biasa sekali yang berkenan memberikan waktu beliau di tengah segala kesibukan, terutama di pagi hari ba'da salat subuh. Insya Allah kita akan bersama-sama kita beliau-beliau, termasuk dengan Kiai Haji Usep Abdul Aziz yang insya Allah akan bersama lagi dengan kita pada waktu yang akan datang sesuai dengan jadwal schedule beliau yang tentu saja sesuai. Terima kasih lagi khusus kembali kepada Pak Kiai, hatur nuhun Pak Kiai, dan kepada Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta, terima kasih. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة